Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki, usia saya 21 tahun. Nah, di sini saya berdomisili di Riau ya. Nah, terus satu lagi, kemarin itu kan saya pernah nonton YouTube nih dari Aki ini nih. Itu saya lupa juga nih, Ki Jagat gitu lah kalau nggak salah nama channel YouTube-nya. Jadi saya lihat juga biasanya ya subscribernya banyak juga ya. Cuma ya kalau dibilang percaya atau nggak percaya, yang hal seperti spiritual, saya percaya dengan adanya gaib. Karena sudah di dalam Al-Quran sendiri pun sudah menjelaskan adanya dunia gaib. Ya, saya percaya tentang gaib. Terus satu lagi memang dari keturunan pertama, dari keturunan saya, kami seperti punya pegangan seperti itu, seperti ada harimau yang pernah saya dengar, yang menjaga tubuh saya. Tapi saya kalau untuk masalah itu saya tidak terlalu memperdalami karena takut juga ya kan. Takut juga, apalagi ya jujur saja sholat saja agak bolong juga, masalah keimanan. Tapi kalau masalah hati nurani saya sangat tajam, entah kenapa itu dari dulu. Seperti bisa merasakan sesuatu yang memang akan terjadi, saya sudah tahu duluan gitu. Jadi mungkin karena bawaan saya sudah seperti ini, intinya langsung ya, saya kenal seorang ya cowok, karena saya pribadi pun seorang gay seksual. Tapi memang kalau untuk dari polemik ini saya tahu gitu, memang ini tidak benar. Tapi saya tidak, dalam artian tidak membuat orang gimana ya, harus menjadi seperti saya. Karena saya menjadi seperti ini itu bukan pilihan saya juga. Tapi karena bagaimana namanya? Karena ya saya tidak tahu, saya pun juga seperti ini, itu kenapa? Saya tidak pernah disodomi, saya tidak pernah mendapatkan kekerasan seksual ataupun lain sebagainya. Tapi saya merasakan ya saya menyukai, saya hanya menyimpang di bagian seksual, tapi saya tidak gila di bagian yang lain. Nah, terus satu lagi, eh, ketika itu saya baru mendownload aplikasi micet ya, aplikasi micet. Jadi saya chat-chatan, terus saya cari lokasi, kan kalau di micet itu kan ada jarak kilometer gitu tuh, kilometer. Nah, terus saya cari ini nih, dapat seorang cowok ganteng dekat daerah rumah saya tinggalnya, yang hanya berjarak cuma 2 kilometer ya kalau nggak salah ya. Tapi dekat jaraknya, dekat kalau lewat motong tuh dekat banget, jalan kaki bisa ditempuh dari rumah dia ke rumah saya. Jadi kami itu singkat cerita chat-chatan, akhirnya saling nyaman. Dia langsung insecure, atau mungkin orangnya ini memang nafsuan, maksudnya kalau untuk biologis ya dia asal belas. Sama saya pun juga seperti itu, kalau misal saya lagi pengen ya saya dapat yang oke, ya saya gas gitu. Jadi saya udah dapat orangnya nih, udah cecetan. Jadi di sisi lain pun ada yang mengganggu-ganggu saya, dia sering ganggu-ganggu saya, dia cecetan saya. Dan saya pun untuk, karena udah ada janji nih dengan si abang ini, udah cecetan nih dengan si abang ini. Terus kan malam ibaratnya kan saya chatan malam ini, kan malam nih deal mau ketemu gitu. Nah, tiba-tiba aja mungkin karena keteledoran saya pun juga nggak kenal nih ada orang yang si B. Anggap aja saya chatan yang mau ketemu nih sama abang yang si A yang rumahnya dekat dengan saya gitu ya. Jadi si B ini gangguin saya terus. Terus saya screenshot lah chatan saya dengan abang yang dekat rumah saya ini, yang si A gitu. Saya kirim, ternyata mereka saling kenal. Terus kesannya abang si A ini mengira saya itu bilang kalau saya itu ngumbar-ngumbar privasi chatan kami gitu. Karena kan ya teman-teman tahu sendiri kalau gay itu kan, apalagi khusus di Indonesia, tidak diterima di masyarakat ya gitu. Nah, ya pasti privasi akan dijaga tentunya. Terus satu lagi, eh, entah kenapa mungkin si B ini suka sama si A, dan saya pun diadu domba dengan chatan yang saya screenshot kirim ke si B ini, dan si B kirim ke si A. Jadinya si A blok saya, dan si A nggak mau ketemu sama saya. Nggak tahu kenapa, saya kan seperti saya bilang, saya ini nggak tahu ya, punya feeling yang kuat kuat sekali. Perasaan saya tuh orangnya memang udah bawaan. Terus saya bisa mendeteksi sesuatu yang agak gaib lah, tapi kan memang nggak terlalu jelas gitu kan. Karena saya pernah juga di ruqyah, tapi nggak pernah ada efek sama sekali ke saya, seperti misalnya berkejang-kejang atau yang sakit. Palingan saya cuma merasakan sedih. Cuma ustadz itu pernah bilang, kalau kamu dalami kamu bisa, tapi sholat kamu ya tolong, ya seperti itulah, sulit dijelaskan sebenarnya. Nah,
Jadi entah kenapa setelah saya merasakan gagal ketemu dengan si A ini, itu saya galau jujur. 2 minggu lamanya saya tidur jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam setengah 5 pagi. Padahal saya kerja itu masuk jam 9 pagi, pulangnya jam 9 malam. Otomatis waktu istirahat saya itu udah sangat terbatas karena kan kerja saya sudah panjang juga jamnya. Jadi karena saya galau terus, saya memutuskan ya nggak tahu ini mau cari jalan apa. Jadi cuma karena mungkin di sisi lain seperti yang itu bilang lah, percaya atau nggak percayanya ya gaib, ya saya percaya dengan hal yang berbau gaib. Nah, saya cuma nonton-nonton ya pele-pele ya, karena setelah saya lihat foto dia, gila nggak tuh, saya incar rumah dia. Nggak dapat. Dia bilang tinggal di Jalan Cempedak. Saya tahu Cempedak itu dekat rumah saya. Saya cek dan saya saking memang ya itulah dibilang kalau memang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kalau memang pengen memang harus niat dari hati yang paling dalam, ikhlas pasrah. Namanya kan step tangga demi tangga. Kan kamu mau ngejar sesuatu itu kan butuh proses. Ya, saya coba sabar, saya coba ikhlas. Walaupun sebenarnya sakit hati ya, saya labrak juga nih yang si B, sampai si B ini mati kutu dan ngeblok saya, gitu. Nah, terus saya coba-coba nih, karena dia ada WA, saya coba pakai WA kedua. Enggak juga, diblok juga. Terus saya telepon lagi, saya ngomong baik-baik dari hati ke hati sama dia, enggak juga. Terus gimana ya? Dia ngangkat telepon tapi ya udah santai aja, nggak apa-apa, kesal kan. Ya saya jujur aja, sakit hati gitu. Bukan sakit hati, saya bukan tipikal orang pendendam, enggak. Apalagi kalau dalam ilmu pele itu, kalau misalnya kita salah gunakan ya itu tidak baik, ada karma tersendiri gitu. Bayangin aja kita atau salah satu keluarga kita yang diajiin kayak gitu, didoain kayak gitu, apa nggak murka kita. Jadi saya memang ya, untuk tujuan saya memang sayang sama dia, saya memang care sama dia. Ini nggak tahu kenapa kok merasa saya ini nyaman sama dia, tapi karena gagal hanya seseorang yang ingin mengadu domba, akhirnya kita gagal ketemu. Oke, saya nggak putus asa, saya tetap tidur tuh jam 4 selalu memikirkan dia, lihat foto dia. Terus dia ada line, karena WA-nya saya save kan, otomatis tersimpan line-nya di HP saya. Nah terus saya lihatlah foto dia, semakin melihat foto dia, aduh saya semakin gila rasanya, ini nggak bener. Aduh saya bodoh, padahal kalau dipikir 2 kali sebenarnya banyak yang mau sama saya, dan itu lebih banyak wow juga yang mau sama saya. Cuma tak kenapa saya ini pengen ngikat dia nih, entah mungkin dia ada daya tarik sendiri, ada karismatik sendiri, pokoknya ada penilaian tersendiri. Biasa saya sangat selektif kalau menilai orang. Tapi nggak tahu aja ya, aduh ini semakin kayak tantangan tersendiri buat saya. Jadi ya, malam itu tuh saya coba-coba buka YouTube ya gitu ya, YouTube Ki Jagat ya. Ada salah satu doa di situ yang saya amalkan. Saya cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya. Terus saya coba-coba aja, saya coba, tapi saya buatnya ikhtiar, sabar. Seperti yang saya bilang teman-teman, kalau misalnya olah batin kalian udah bisa ngolah batin, ya itu tergantung dengan aura kalian, energi kalian. Terus saya selalu baca-baca perpaduan, beralih nih ke akun-akun YouTube lain, cara ampuh ngepelet orang yang tepat itu gimana gitu. Kenapa sih pelet itu bisa gagal, kenapa sih pelet itu bisa tepat sasaran gitu. Saya pahami energi dia, energi dengan orang itu balance nggak dengan kita energinya. Terus gimana sih dengan kita biar bisa nyambung energinya, pantangannya seperti apa. Saya juga mempelajari itu, saya juga lihat-lihat aja, cuma lihat gitu. Tapi kayak saya yakin, tapi setiap malam itu saya amalkan doa itu setiap malam sebelum saya mau tidur, sambil memandang foto target saya gitu. Nah saya mengamalkan tiap malam, saya mengamalkan, tapi kan bukan untuk melukai dia, tidak. Kita mengamalkan, saya yakin dengan diri saya ini pasti dapat nih, kayaknya cepat atau lambat nih. Nah terus saya coba dulu nih, tanya sama Aki kan. Aki bilangnya gini, kamu harus melakukan tirakat, puasa mutih, cuma makan nasi sama air putih. Terus kamu pati geni gitu, nggak boleh berbicara. Maksudnya aku tuh ibaratnya diam seperti itikaf di masjid ya, tapi dalam cahaya. Saya rasa sih saya bisa melakukannya, cuma waktu yang lainnya itu nggak bisa. Mau lewat konsultasi itu nggak bisa, karena pun kalau saya dari risikonya, saya pun juga olah batin saya kuat. Jadi saya pasti otomatis akan merasa getar-getaran di samping saya. Nah satu lagi nih buat teman-teman, karena saya bersabar nih, saya melihat ada energi. Jadi saya punya teman yang sama seperti saya juga, dan di situ ada micet dia waktu saya check in lagi di hotel. Saya baca, ternyata target saya ini ibaratnya murah gampangan, humble dengan orang asing pun dia humble. Otomatis kalau menurut saya
Bisa sih, kayaknya saya rasuki pikiran dia. Saya coba tiap malam mengamalkan doanya. Itu dalam bahasa Jawa. Saya amalkan terus sampai saya bisa saya dengar pakai handset tebal-tebal itu teman-teman. Saya yakin nih sambil saya pandang fotonya saya baca tiap malam sampai pun nanti malam akan saya baca. Sampai nanti malam akan saya baca. Nah, jadi setelah saya amalkan, saya coba nih. Saya pun juga berusaha nggak hanya ngamalkan dengan doa-doa itu aja. Saya pun berharap sih sebenarnya, ya siapa sih yang nggak mau pengen hasilnya tuh 100% dijabah memang dia jadian sama saya. Tapi saya karena rasa penasaran ingin mencoba tadi tuh, saya coba bikin akun micet Lite gitu, saya download, saya coba kan, saya kirim kartu undangan yang udah di bloknya saya micet yang pertama, saya micet lewat ke akun kedua. Tapi saya belum mengaku kalau itu saya. Tapi saya seperti kasih kisi-kisi ke dia. Nah, satu lagi teman-teman, saya ingat dia setelah saya pandang-pandang foto dia, saya jadi pangling karena memang ganteng banget orangnya ini. Si targetnya memang ganteng. Ya, saya memang homoseksual gitu kan. Nah, terus baru saya ingat, saya pernah pulang dari warnet suatu malam. Jadi ada perkelahian di jalan itu pas saya mau pulang. Nah, pas saya mau pulang itu, dia menghajar abang iparnya. Setelah saya ingat, dan ternyata dialah orangnya. Dia orangnya. Dan saya tentu dengan murah mendapatkan rumahnya karena saya tahu dekat mana dia kelahi dan benar rumahnya. Dan saya tiap malam pulang kerja saya mampir tuh ke rumah dia, saya tanya, "Ini benar nggak namanya Rian?" gitu. "Iya benar nama." "Oh, udah dapat nih rumah, udah dapat." Saya makin masih mikir-mikir nih, dan saya tetap baca ayat-ayat itu. Jadi intinya waktu itu kita cecetan, aku udah bilang, sebelumnya aku udah bilang aku kerja di HP, dan di akun kedua aku bilang ke HP, tapi dia nggak ada curiga gitu sama sekali. Entah mungkin memang karena kebetulan, entah memang karena ayatnya manjur ya teman-teman. Tapi ya seperti itulah yang memang real saya alami, bukan hoax, memang ini yang saya alami gitu. Nah, jadi saya baca terus, saya chat dianya yang mau gitu. "Bisa bantuin gak dek?" katanya ya, agak kotor, di blur dikit ya teman-teman, sama-sama dewasa ya. "Mau spong gak dek?" "Suka spong." "Suka bang." "Ya udah bang, puasa dulu." Saya pun juga agak munafik awalnya kan, karena nggak mau langsung gitu juga kan, jaga image juga kan. Dan dia pun ya langsung ke rumah saya ya, dan terjadi kami berhubungan badan, walaupun kami hanya main isap-isapan aja gitu kan. Nah, terus teman-teman, saya berharap nih di hari berikutnya saya chat lagi, sampai detik ini dia nggak balas. Di situ sih saya kenanya, entah kenapa lagi gitu. Nah, sampai detik ini dia belum ada balas saya. Ya, saya kan ibaratnya rasa penasaran tadi kan udah lepas. Dia kan udah dapat sama saya. Tapi saya sekarang ini memang misi utama saya ya, dia harus jadian sama saya karena saya suka sama dia. Dan kami kayaknya kayak ada ikatan lain gitu kan. Nah, itu makanya, dan Ki Jagat sendiri menawarkan pelet setan kober. Jujur nama dengar setan kober tuh saya sebenarnya merinding pantangannya tuh, apa ajen tingkat tinggi itu sebenarnya kan, karena dijalankan oleh setan kober gitu. Apakah dalam agama kita itu bisa atau gimana? Tapi kan saya bukan untuk balas dendam, bukan untuk nyalahguna, memang untuk buat dia memang terpikat sama saya. Ya, semoga lah buat teman-teman semua buat jadi motivasi, yang intinya proses itu memang bersabar, ikhlas, pasrah, fokus sama tujuan, satu target. Kalau misalkan nggak fokus satu target, itu nggak akan manjur menurut saya. Karena memang benar juga sih, gitu kan. Apalagi dalam karir, memang seperti itu. Nah, saya fokus. Tapi yang saat ini nih, dia menghilang dari saya. Dan untuk Aki mungkin minta tolong ya Ki, gimana tuh Ki, setan kobernya Ki. Saya masih nabung-nabung juga nih loh Ki, gitu. Apakah dijamin manjur tuh Ki, gitu. Karena saya memang udah kan saya udah jalan nih, saya udah ikhtiar. Saya sekarang nih juga mau instan juga sebenarnya. Ibaratnya memang udah terikat, udah kita udah jadian, dia pun juga macam-macam, saya udah aman, dah nggak ada yang lain. Saya pun juga akan fokus sama dia nanti, dan saya pun nggak mau berganti-ganti yang lain. Udah, buat teman-teman semangat terus ya. Nah, semoga yang dari Aki sendiri bisa membimbing saya ke depannya lagi ya Ki ya. Tapi ingat ya, jangan pernah gunakan yang namanya kejahatan ataupun dendam ya. Karena sebaik-baiknya kita, sebaik-baik zatnya yang baik itu masih ada yang lebih atas daripada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih tetap percaya sama Tuhan, masih percaya sama Allah. Dan semoga lah untuk Aki khususnya ya Ki ya, Ki Jagat ya, bisa bantu saya juga Ki untuk ini target saya Sirian Ki. Karena saya pun juga memang tinggal stick sedikit lagi Ki, closing itu apa? Dia harus terikat dengan saya. Kita tuh harus jadian loh Ki gitu. Terima kasih ya teman-teman ya, sekian dari saya ya. Semoga bisa sukses lah buat kalian untuk mewujudkan yang lain-lain sebagainya ya. Assalamualaikum.